Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang janji Tuhan digenapi. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan janji-janjinya kepada umat-umatnya yang datang kepada Dia, yang percaya kepada Dia. Artinya apa saudara? Allah menyatakan bahwa di masa depan Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya. Allah mempersiapkan masa depan yang baik bagi umat-umatnya. Dan Allah berjanji bahwa Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Jadi saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, sudah ada janji yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Janji-janji itu terkandung di dalam firman-Nya, dan janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja saya percaya setiap kita rindu supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara tentu saja rindu janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Bagaimana supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Karena janjinya itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika janjinya tergenapi, itulah yang paling maksimal dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, harapannya dan kerinduannya melalui renungan ini, ke depan saudara mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ataupun mungkin saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Silakan saksikan saudara, tuliskan di kolom komentar video ini, saksikan bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, sehingga kesaksian saudara akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Allah menepati janji-janjinya. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, ayat ini berbicara tentang janji Tuhan, dan ada 2 hal yang ditegaskan di sini tentang janji Tuhan. Yang pertama adalah bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang tidak ada kepalsuan, janji yang iya dan amin. Artinya pasti akan digenapi. Sampai ditegaskan untuk menggambarkan adalah seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya begitu murninya janji Tuhan juga demikian. Begitu murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan di sana, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Di dunia ini mungkin kita tidak bisa memegang janji manusia. Mungkin kita seringkali dikecewakan oleh orang-orang yang pernah berjanji kepada kita. Tapi Tuhan, Dia Allah yang berjanji kepada saudara, Dia pasti akan menepatinya bagi setiap saudara. Lalu hal kedua yang ditegaskan di sini tentang janji Tuhan saudara adalah Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan dalam konteks ini adalah janji tentang perlindungan, bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai umat-umatnya.
Itu yang dijanjikan Tuhan, dan janji Tuhan itu janji yang murni, dia pasti akan menggenapi. Terlepas dari bagaimana keadaannya, terlepas dari bagaimana situasinya, janji Tuhan iya dan amin, janji itu pasti akan digenapi. Dia menjaga umat-umatnya dan pasti akan melindungi umat-umatnya. Hari ini saudara, bagaimana keadaan kehidupan saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Bagaimanapun dan apapun situasi kehidupan saudara, dengar, janji Tuhan bagi saudara adalah janji yang murni, dan janji itu adalah janji tentang perlindungan dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini sedang ada dalam kekhawatiran, ketakutan? Dengar, ini janji Tuhan bagi saudara. Dia melindungi saudara, dan janji itu adalah janji yang murni. Ayat emas kedua saudara tentang janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita umatnya adalah dari Ulangan pasal 11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara, ini kembali satu janji bagi umatnya Israel, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan tidak akan ada yang dapat menghadapi mereka, dan Tuhan menjanjikan Kanaan menjadi milik mereka. Saudara, kalau kita lihat keadaan orang Israel yang penuh dengan keterbatasan, orang yang sudah ditawan sekian lamanya di tanah Mesir, dan mereka pulang dari sana dengan penuh keterbatasan untuk berperang melawan orang-orang Kanaan. Dari sisi jumlah, orang-orang Kanaan terdiri dari bangsa-bangsa, sedangkan orang Israel waktu itu jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan penghuni Kanaan, bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Artinya mereka menghadapi bangsa yang besar, musuhnya begitu besar, tetapi janji Tuhan adalah bahwa Dia akan melindungi mereka, dan Tuhan berjanji bahwa siapapun yang akan menghadapi mereka akan gemetar, dan Tuhan akan membuat mereka menduduki negeri itu. Artinya saudara, terlepas dari kekuatan mereka, terlepas dari keterbatasan mereka, terlepas dari kondisi hidup mereka, Allah menegaskan bahwa janjinya akan melindungi mereka, akan menyertai mereka, akan berperang menjadi pengganti mereka dan memberi mereka kemenangan. Itu janji yang murni yang pasti akan digenapi. Hari ini saudara, terlepas dari keterbatasan, keadaan, situasi, kondisi yang kita alami, Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah berjanji bahwa Dia melindungi kita, umat-umatnya. Bahkan Dia memberikan kemenangan. Sekalipun saudara lemah, sekalipun saudara terbatas, Tuhan yang akan memberikan saudara kemenangan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya saudara tentang janji Tuhan yang digenapi adalah dari Yosua pasal 21 ayat 44 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara, kembali dari ayat ini Allah berbicara, firman Allah berbicara tentang janji Tuhan. Dan ada dua hal yang kembali ditegaskan tentang janji Tuhan di sini, di mana bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, artinya yang dijanjikan Tuhan atau janji Tuhan itu mengandung perkara-perkara yang baik. Janji Tuhan itu mengandung janji-janji yang baik. Hari ini pun saudara, janji Tuhan bagi saya dan saudara adalah janji-janji yang mengandung kebaikan. Dia berjanji akan menggenapkan perkara-perkara yang baik, mengerjakan perkara yang baik, melakukan perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Dan juga hal kedua ditegaskan adalah tidak akan ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Janji-janji yang baik yang telah Allah janjikan bagi kita, semuanya pasti akan terpenuhi, kata firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara,
firman Allah atau ayat emas tentang janji Tuhan yang digenapi adalah dari Bilangan pasal 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dengar saudara, Allah yang kita sembah bukan manusia yang dapat berdusta, bukan manusia yang dapat menyesal. Dia Allah yang maha tahu, dia tahu segala sesuatu, dia tahu segala perkara, bahkan dia tahu kepada kekekalan masa depan. Dan kemudian hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa masakan ia berfirman dan tidak dapat melakukannya, artinya apa? Apa yang telah dia janjikan itu pasti dia genapi, dan dia sanggup menggenapi apa yang telah dia janjikan. Dan yang kedua yang ditegaskan di sini saudara, bahwa semua yang dia janjikan itu pasti akan digenapi. Artinya dia berkuasa untuk menggenapinya, dan dia pasti akan menggenapinya. Dia bukan manusia yang dapat berdusta, dia bukan manusia yang dapat menyesal. Dia Allah yang pasti akan memenuhi dan menepati janji-janjinya. Dia berkuasa menepati janjinya. Mungkin dalam kehidupan kita pernah dikecewakan, bahkan mungkin sering dikecewakan oleh janji-janji manusia yang terkadang membuat kita sulit mempercayai sebuah janji. Tapi ketahui saudara bahwa janji Tuhan, janji yang dapat dipercayai. Kenapa? Karena dia berkuasa menepatinya, dan dia pasti menepatinya. Ayat emas selanjutnya saudara tentang janji Tuhan yang digenapi adalah dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di sini hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah bahwa Tuhan dekat, Tuhan intim, Tuhan karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya siapa yang mengalami janji Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Kita harus takut akan Dia. Takut bukan artinya kita gemetar ketakutan, bukan. Artinya kita takut akan Allah, kita hormat memuliakan Tuhan, dan kita takut melakukan dosa. Itulah sebenarnya maknanya takut akan Tuhan. Kita takut melanggar perintah-perintah Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir saudara tentang janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan umat-umatnya adalah dari Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hal yang ditegaskan di sini saudara adalah bahwa sekalipun apapun yang terjadi, yang digambarkan sebagai biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, artinya biarpun apapun yang terjadi, janji Tuhan akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, janji damai sejahtera Tuhan akan tetap digenapi. Dan di sini dikatakan perjanjian damai. Janji Tuhan itu adalah perjanjian tentang kedamaian, janji tentang damai sejahtera. Itulah janji Tuhan bagi kita umat-umatnya. Dan janji itu pasti akan digenapi sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Puji Tuhan saudara, hari ini saya percaya iman saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Dengar saudara, janji Tuhan adalah janji-janji tentang kebaikan, janji tentang damai sejahtera yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan saudara. Dan janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita hidup takut akan Tuhan.
ketika kita berpegang kepada perjanjiannya itu, ketika kita bertahan melangkah di jalan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka janji-janjinya pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Mari kita lakukan firman Tuhan dan pegang. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara supaya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan. Di mana hari ini kami merenungkan topik tentang janji Tuhan yang digenapi. Hari ini kami sudah belajar bahwa betapa luar biasa, betapa dahsyat janji-janji-Mu bagi kami. Dan hari ini kami berpegang kepada firman-Mu bahwa janji-janji itu pasti akan digenapi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat emas ini. Nyatakan janji-janji-Mu dalam hidup mereka dan genapi janji-janji-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat janji-janji-Mu, dan kami mau pegang janji firman Tuhan, bahwa janji itu pasti akan digenapi. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang mendengarkan video renungan ini. Ajar mereka memahami janji Tuhan, ajar mereka berpegang kepada janji Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Janji-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara,
apa yang mereka usahakan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS, berkati mereka semuanya Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini, mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat Mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat Mas firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.